like to make people happy, terutama kalau orang-orang yang punya similar background dengan yang aku sendiri punya gitu. Memang mulainya dari NTT karena merasa has the same root gitu, the same appearance, the same economic. I feel really related gitu dengan NTT. Pertama-tama memang goal kami adalah supaya ibu-ibu bisa dapat akses ke uang tunai dan nabung. Tetapi ternyata seiring perjalanan kita ngelihat ternyata di luar uang tunai mereka mendapat benefit lain tuh adalah kepercayaan diri. Mereka sekarang berani untuk ngomong karena secara ekonomi mereka provide for their own households. Ada juga yang bilang katanya menganyam ini bukan soal uang, tetapi menganyam ini soal budaya. Kami sama-sama menganyam bersama gitu. Ini soal confidence, ini soal punya teman seperjuangan, ini soal identitas juga gitu. Bagaimana budaya ini bisa dilestarikan. I grew up in Indonesia, Europe, lalu kemudian I did my studies di Jepang. All in 3 countries, I've always been different compared to all of the fellow Indonesians. Selalu yang paling keriting sendiri, paling berkulit coklat sendiri, not in a negative way, tapi situasinya membuat paham bahwa I look different and I come from a very far away place. Ingin tahu tentang NTT itu kayak apa sih, orang Flores itu seperti apa, kenapa nggak lebih banyak orang Flores yang ada dalam my childhood gitu. Duanya sebenarnya social enterprise, kita for profit, dimulai di tahun 2014, the 3 co-founders masih punya pekerjaan utama waktu itu. So it started as a side project karena kita bertiga memang punya passion terhadap giving back to community. Apa yang duanya melakukan, bekerja dengan perempuan-perempuan di daerah kecil Indonesia itu ternyata menyenangkan dan ternyata membawa dampak yang besar. Jadi akhirnya kita melepaskan pekerjaan utama dan fokus ke Duanyam itu sendiri. Oke, anyaman ini nggak bisa nih dijual as is, mesti ada desain, mesti ada bagaimana di package, branding dan segala macam. Ya, akhirnya mulailah muncul si Duanyam sebagai sebuah social enterprise. Dari awal yang 2014 mulai Duanyam, itu kan kita kerja dengan sekitar 16 ibu-ibu, sekarang udah kerja dengan hampir 1.300 ibu-ibu, ada di sekitar 55 desa, Papua, NTT, dan Kalimantan. How deep our impact is. Jadi kami justru lebih bangga kalau dengar ada penganyam kita yang lulusan SD perempuan, dia bisa jadi pembicara depan kepala dinas atau bupati gitu. Atau dia bisa jadi nge-lead training, impact yang seperti itu justru that we're very proud of. Sangat membanggakan ketika melihat sesama perempuan itu didengar bukan karena her looks, tetapi karena story atau cerita yang dia miliki. Itu yang I think I learned the most tentang bagaimana penganyam-penganyam kita pas mereka sharing. It's not how they look, it's not about her name, it's not about the money that she have, tapi benar-benar cerita dia sebagai seorang penganyam, bahwa kebudayaan itu bisa tetap dilanjutkan. Dia senang bahwa sekarang dia bisa punya uang Rp5.000 in cash karena hasil keringatnya sendiri. People are really interested actually dengan sampai. Momennya itu muncul pas tahun-tahun terakhir kuliah, mulai merasa purpose hidupnya apa sih gitu. Setelah lulus kuliah, pergi sebulan sendirian tanpa keluarga ke Flores. Nah pas di Flores itu sih sebulan ngerasain kayak I can give something with all the blessings that I have. Kayaknya di sini tempatnya gitu. Jadi balik dari Flores, 2012-nya nyari international NGO yang kerja di Flores. Waktu di interview, I also said that I specifically wanted to be positioned in Flores, nowhere else. Pengen benar-benar get my hands dirty, pengen tahu gimana sih communities itu. I wanna live with them, I wanna understand what's going on in their head, what makes them make decisions every day, what influences them gitu. Jadi whenever I make a decision di Duanyam, I can always put myself from their perspective instead of from our perspective as Duanyam. In my head, perempuan benar-benar bisa
mendapatkan income lebih dari creative work that they're doing. Pengen banget bisa lebih banyak membantu Flores in terms of tourism, in terms of gimana anak-anak muda di sana bisa mendapatkan direct benefit from all the tourism development that is going on sih. Kalau tahu yang namanya Ibu Erna Witular, literally nge-message dia, pengen ketemu, pengen Bu, saya lagi dalam persimpangan jalan dalam hidup. Dia yang actually bilang, karena gak ada gunanya kalau sekarang langsung mendaftar ke NGO besar gitu, dan kerja di luar negeri kalau Indonesia membutuhkan sesuatu. Lalu yang kedua, dia juga yang bilang kayak, you have to get your hands dirty in order to understand. Jadi itu sih, penting banget kita punya role model perempuan, dan kita actually datang ke dia dan cerita kita mau apa, be vulnerable, dan kemudian mendengarkan. Mudah-mudahan perempuan Indonesia terutama bisa lebih saling mendukung satu sama lain, karena it tends to get really lonely once you become lady boss atau female leader. Bahkan terkadang yang cukup menyakitkan juga, judgments-nya justru datang dari sesama perempuan gitu. Perempuan itu menjadi malu berkembang ya gara-gara omongan dari sesama perempuan. So, sebagai sesama perempuan, be more positive towards each other in our thoughts, in our words, in our attitude towards each other, even the smallest things, the warmest words, itu sudah sangat amat berarti sih buat sesama perempuan. Cinta oa, cinta no, cinta oa, membawa bahagia.